Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di luar kedengeran nggak Bu? Waktu sholat kedengeran nggak Bu? Karena lagi seret, banyakan makan kolak. Oh belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya plus sholat tarawih yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bapak RT, Bapak RW hormat, semuanya hadir malam hari ini. Alhamdulillah, memang mereka sedang libur kemungkinan. Jadi ibu-ibu mohon maaf Bu, ini takut lupa nanti. Mohon maaf kalau ibu-ibu kebagian di belakang. Bahkan kata Eyang Dewan sampai ke pertigaan pos. Luar biasa. Pak, insya Allah kita harapkan ini setiap malam. Jamaah bapak-bapak jangan kendor. Siapa? Yang jawab dua biji orang. Siapa? Kalau bapak-bapaknya siap, penuh gini terus, insya Allah masjid kita tambah berkah. Amin ya robbal alamin. Ini bulan Ramadan, bulan yang luar biasa. Apapun yang kita niatkan, kita hajatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, insya Allah doa kita mustajabah. Kira-kira doa minta apa Pak? Hah? Pak, jawabnya terpeleketuk gak jelas. Pak, minta apa Pak? Sehat. Sehat. Tapi gak punya duit. Minta THR. Oh. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keselamatan di dunia dan akhirat. Kasih ridho dalam bulan Ramadan ini. Karena kita kalau berdoa kepada Allah, Allah pun akan mengasihi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita jangan minta muluk-muluk. Kalau kemungkinan wadah kita cangkir, yang mau dikasihnya air seember, kira-kira tumpah apa tumpah? Bleber. Makanya kalau kita berdoa sekarang, kadang mohon maaf doanya nggak langsung dikasih sekarang, tajridan sedikit-sedikit. Sekarang umpamanya jatah Bapak rezekinya di dunia ini minta 1 miliar, belum 1 miliar, seneng Pak. Habis itu mati, kan udah habis rezekinya. Mau? Makanya Allah ngasih itu sesuai dengan kebutuhan, tajridan sedikit-sedikit. Mungkin kita sekarang minta duit 1 miliar, Allah kasih dulu 1 juta DP. Besok kasih lagi, kan lama-lama habis tuh 1 miliar. Ternyata habis 1 miliar, nyawa kita juga kontraknya habis, rezekinya segitu. Oleh karenanya minta kepada Allah boleh, tapi sesuai dengan kapasitas dan kualitas kita. Mohon maaf nih, kita tukang kayu, tukang batu, kerja serabutan, minta jadi presiden, Mama, kan gak pantas. Bener gak? Minta yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada cerita nih santri itu, makanya kalau ada santri lulusan pesantren jarang pakai celana itu wajar Pak. Santri itu senengannya pakai sarung. Santri ini lihat ada di pohon itu sarang lebah. Di depan rumahnya ada sarang lebah. Namanya santri, ilmunya ada. Bacain doa supaya dientuk nggak
nggak sakit. Santri kalau mau mukul orang ada, wah itu batostum jabarin. Nah, pakai tirakat dulu, nggak bisa kita sampai langsung nonjok mati enggak. Ini santri ada sarang lebah gede di depan rumah, naik ya, karena santri kan, apa namanya, mau diambil itu sarang lebah. Ada itu lebahnya yang masuk ke sarung, lupa lagi pakai celana, keantuk tuh Pak, apanya? Sarungnya. Itu kalau antuk itu kira-kira sakit apa enggak? Luar biasa. Doanya itu kesakitan, ya Allah, bengkaknya mah biarin aja, yang penting enggak sakit. Ini namanya doa yang enggak sesuai, namanya dianggap lebah ya tetap sakit. Oleh karenanya doa yang sesuai, apa yang kita inginkan Allah kasih kepada kita yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kita. Yang mau saya terangkan di sini, puasa itu Pak, Bu, puasa itu ada 3 tingkatan. Nanti kita lihat, kita masuk yang kemana nih? Shaumul awam, yang pertama puasanya orang umum. Orang umum tuh kayak kita ini, puasanya puasa dendam. Ya, siang nggak makan, nggak minum, bener. Sore ngabuburit, lihat kolak, lihat apa lagi? Es buah, lihat lontong, lihat gorengan, semuanya dibeli dulu baru diembat. Dibeli kalau ada duitnya, dibeli. Ini namanya puasa dendam. Maghrib belum maghrib aja udah liatin TV mulu. Maghrib gak lewat ya. Maghrib mama gak lewat, dengerin. Ini denger azan semuanya diembat. Namanya puasa dendam. Ini puasa kita nih, puasa shaumul awam. Puasanya masih puasa karena cuman menahan makan, menahan haus, menahan lapar dan haus. Ini puasa kita, makanya kelas-kelas kita itu kalau masih puasa yang dipikirin makanan ntar bukanya, berarti masih puasa awam. Puasa awam itu tidak bisa menghindari dosa-dosa yang merusak puasa. Itu puasa awam. Nah, ini yang paling penting nih Pak. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Puasanya orang khusus itu kalau makan bukan mengikuti nafsu. Seperti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka, apa yang dimakan Rasulullah? Kurma. Berapa biji? Cuma 3 biji Pak. Nendang nggak? Pak, Bu, kalau puasa cuma buka makan kurma 3 biji, nendang nggak? Ganjel doang tuh di pinggiran perut. Ini Rasulullah minum air seteguk, makan kurma 3 biji, kemudian siap-siap berangkat sholat. Kalau kita bukanya di rumah, mau ke masjid sudah keting, karena kita makannya tadi puasa dendam. Yang kita makan ini belum selesai es buah, sikat lontong belum selesai, kolak sikat lagi. Akhirnya apa? Sholat aras-aras. Ini kan semangat, ini belum puasa. Sekarang ini banyak nih, belum puasa. Belum, puasanya baru besok. Nih kalau puasa khawas enggak, setelah itu dia dari siang sampai malam, sampai siang lagi menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini yang paling penting. Apa itu perkara yang membatalkan puasa? Salah satunya al-kadhib. Kalau ngomong ngomongnya sering bohong. Kita puasa tapi ngecekin temen tetep bohongin orang terus. Kira-kira dapat gak pahala puasa? Tuh yang satu. Yang kedua, wal ghibah. Apa itu? Ngomongin orang. Mulut kita masih susah
lapar, haus, ngomong orang mah jalan, kira-kira dapat pahala nggak? Puasanya hilang, pahalanya, gugur kewajibannya, tapi nggak dapat pahala. Kata baginda Rasul, khamsatu asya tuhbitul aitab tulus tawabus saum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama al-ghadib wal ghibah wan namimah. Namimah apa namimah? Adu domba. Seneng kalau ada orang musuhan, tetangga satu dengan yang lain musuhan malah dikompor-komporin. Bener kamu kemarin diajak tuh, diomongin gini-gini. Ntar kamu sono, dia ngomong jelek, diomongin lagi. Itu namanya namimah, adu domba. Ntar berantem tuh bener benci-bencian. Seneng banget temannya setan sering adu domba. Wal yaminul humus, sumpah palsu. Mohon maaf nih yang dagang-dagang nih, kalau ntar dagang jangan pakai sumpah-sumpah, yang dagang pakaian. Ini bener nih pakaian nih, udah ditawar 150 belum saya kasih. Kalau mau sampai 140 aja nggak apa-apa demi Allah deh. Padahal satu pun yang nanya nggak ada. Itu namanya yaminul humus, sumpah palsu. Yang terakhir yang kelima, wan nadru bisahwatin, melihat lawan jenis dengan nafsu. Pak, kalau jalan besok merem ke masjid, nabrak. Ibu-ibu kalau ke masjid jandanya jangan cakep-cakep, ntar batalin puasanya bapak-bapak. Wah, enak dong buat ibu-ibu. Enggak sama, ibu-ibu lihat bapak-bapak yang ganteng, kalau nadru bisahwatin juga batalin pahala puasa. Ini yang kedua. Yang terakhir yang ketiga, wasaumul khawasil khawas, yaitu puasanya para nabi, puasanya para rasul. Apa itu puasa para nabi dan para rasul? Sedikit pun dalam puasa itu tidak kepikiran urusan dunia. Bisa kita? Wah, baru puasa pertama jadi bayangin THR. Tadi Masya Allah bikin list apa tadi, fadilah puasa, ada yang ngisi tuh THR, tuh baru tuh. Kita masih bayangan dunia. Kalau kita mau mengikuti bener puasa khawasil khawas, nggak ada bayangan tentang dunia, adanya bagaimana menggunakan puasa ini bisa takarub ilallah, bagaimana kita bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ini. Nanti kita periksa kita diri sendiri. Seketika puasa sudah selesai, kita masuk yang golongan pertama, golongan kedua, atau bahkan golongan yang kita kira masuk yang mana, Pak? Yang 2 juara benar. Masuk 2 itu sudah juara ya. Tapi saya yakin tuh rata-rata masuk golongan 1, tapi ini bukan kampanye, udah lewat ya. Golongan 1, puasa kita adalah puasa awal, tapi kita berusaha untuk naik tingkat supaya puasa kita puasa yang puasanya orang khusus. Kalau bagaimana puasanya orang khusus? Tadi ninggali perkara yang membatalkan puasa. Kalau makan jangan nafsu-nafsu amat. Yang penting apa? Perutnya terisi, bisa ibadah dan melanjutkan puasa selanjutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau yang kebagian di belakang, ibu-ibu terutama, insya Allah saya amati ini tahun per tahun masjid kita itu bapak-bapak penuhnya di malam 1 sampai malam 3 atau 4 ya. Ntar malam ke sana biasanya sudah mulai lowang, sudah mulai maju ke depan. Tapi saya husnudon, maju ke depannya bukan bapak-bapak males, bukan. Kenapa? Cuman males ke masjid gitu, sama aja. Bukan, karena sibuk kerja. Gitu aja Pak, Bu, husnudon kita. Bapak-bapak kalau nggak ke masjid itu karena sedang karena buat cari THR. Oh itu kan kembali lagi dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.